Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga, tepuk tangan. Nah, terima kasih. Ya, biasa seperti pembelajaran sebelumnya, Bapak ingin ngecek dulu. Ada yang sakit? Tolong. Jangan ngebohong, kalau yang sakit bilang ya. Takut nanti tiba-tiba pingsan ya. Ada Abil sakit ya? Ente bisa sakit tadi kieu wae tidur wae. Banyak duit. Si sarua apa ge banyak duit lah. Bohong. Nah, kalau tidak ada yang sakit, kalau begitu Bapak mau cek dulu nanti yang dipanggil namanya ya, bukan acungkan, berarti apa? Angkat tangan sambil menyebutkan idolanya. Oke. Nah, siap? Oke, siap. Oke. Nanti angkat tangan. Jadi ketika angkat tangan misalkan Bapak Ronaldo. Nah, gitu ya. Oke. Aina, iya, Aira, Marcelino, Aisyah, nggak usah sebut hadir ya, langsung aja Roger, ya, Aldi, siapa? Presiden, wih hebat. Andika, Ronaldo, Anggun, ya, Billy. Saha? Pilot saha? Ciko, Widi, Citra, nggak ada ya, berarti nama idolanya nggak ada ya. Depa, Rudy Ramos, Egi, Evan, siapa? Neymar ya. Fahri, kapal laut, Fajri, Messi, Galang, saha? Ada apa? Hanif, penyanyi, saha penyanyi nak? Jaja, Roberto Carlos, Tania, gak ada. Kenapa? Gak tahu, sakit. Monica, oke, Angel, Muhammad Alvero Pridam LSH, sarjana hukum. Gak ada. Oke. Muhammad Arifki. Prokocom. Muhammad Fadila. Siapa? Ada. Naila. Rasel. Putra Kurniawan Sanjaya. Rehan, Pak Dedi. Oke, siap Pak Dedi ya, Pak Dedi. Rami, Wahyu, nggak ada lagi. Eja, Saha, Fatimah, nggak ada. Oke, siapa yang belum disebut? Udah? Oke, kalau sudah disebut semua, ya. Gini, Bapak mau tanya dulu. Suara ular, Pak. Nah, udah. Oke. Minggu kemarin hari apa? Minggu Sabtu ya? Oke, waktu hari Sabtu kita belajar tentang apa kemarin? Yang KKA. Lain. Apa? Terus naon gini? Lagu. Terus bikin
Kuis. Iya, menjawab soal. Menjawab soal pakai apa gini? AI namanya, aplikasinya awak. Iya, chat GPT. Nah, hari ini kita melanjutkan dari yang minggu kemarin. Kita kan sudah tahu nih, ada chat GPT, ada apa? Suno, ya, ada aplikasi yang lain. Hari ini kita akan pelajari cara menggunakannya dengan baik dan jadi ada etikanya ya ketika kita menggunakan aplikasi itu ya. Nanti kita jelaskan di sini ya. Nah, kita coba lihat dulu di sini pemahaman dan pemanfaatan kecerdasan artifisial ya. Aduh, Bapak udah bolak-balik pada mencetnya. Nah, tujuannya kalian belajar itu sebenarnya ada tujuannya ya, tidak sembarangan kalian belajar. Tujuannya adalah kalian mampu menggunakan AI itu dengan aman. Pernah dengar gak berita tentang anak yang main Roblox? Iya, ada yang nyulik. Nah, itu kok bisa ya? Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena satu, dia terlalu percaya ya karena sering main gitu ya bareng. Jadi dikira temen udah deket, ternyata pas deket malah diculik. Nah, itu hati-hati ya. Kalian juga misalkan suka main TikTok sambil joget-joget gitu kan ya. Terus melet-melet lidahnya misalkan. Nah, nanti ada yang suka tiba-tiba datang, kan bahaya ya. Mending kalau nanti bisa pulang dengan selamat. Nah, takutnya terjadi apa-apa. Nah, nanti kita pelajari di sini ya. Nah, di sini ada gambar Jaja ya. Melihat ini kira-kira logo apa? Google apa? Fungsinya apa? Banner terjemahkan bahasa. Misalkan kalian tidak bisa bahasa Afrika, tidak bahasa Mesir, nanti pakai Google Translate ya. Ini gambar, udah pada tahu ya. Yang ini kalian punya HP kan di rumah? Ada Google Asistennya nggak? Pernah dicoba nggak? Nah, nanti coba di rumah ya. Ini ada gambar kamera, fungsinya apa kira-kira? Nah, Google Lens. Nah, misalkan ada di sini ada tulisan bahasa Inggris. Karena kita ingin cepat membaca bahasa Inggris, pakai Google Lens langsung. Nanti langsung diterjemahkan ya. Ada yang bawa HP? Nggak ada. Tuh nanti kalau ada nanti mau dipraktekkan ya. Tapi karena nggak ada, kita lanjut. Nah, hah? Ih, nggak boleh. Oke, kita coba tes dulu, tes awal kalian, pengetahuan kalian tentang AI atau kecerdasan artifisial ini ya. Nah, perangkat yang kalian gunakan apa itu? Chromebook atau laptop ya. Coba di situ ada KKA kelas 6 di Google Classroom-nya. Klik, buka yang KKA kelas 6. Nah, itu yang KKA-nya. Nah, sip. Oke. Ya, yang KKA. Ya. Yang tulisan KKA-nya yang di bawah yang kecil. Nah, nanti kalau sudah nanti muncul seperti ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti begini nanti ya. Udah ada muncul? Nah, ini kita coba gunakan aplikasinya apa namanya? Figma ya. Ini fungsinya nanti supaya nanti nggak usah kalian nulis di kertas ya, jadi langsung ada di sini. Nah,
Coba apa? Garut. Ah, entong atuh. Iya, nah tombol iya nah garut. Janganlah ya. Dah, nanti coba diklik ininya apa? Kursornya di sini klik 2 kali. Tek gitu sob. Coba. Bisa dah. Nah, sekarang gini, Bapak bagi dulu ya. Untuk yang kelompok 1, kelompok Jaja. Coba Jaja, kursornya diklik di sini 2 kali. Tek. Mana kursornya? Oh iya, so klik 2 kali. Awas, bukan layarnya ya, tapi mouse-nya 2 kali. Ah, bisa nggak? Hah? Iya. Sini. Terus kelompok 2. Ini berarti kelompok ini nih, Nabil. Kelompok 2 sini, klik 2 kali di sini. Kelompok 3 siapa? Itu ya. Kelompok 3, kelompok Galang. Coba kesiniin kursornya. Kelompok 4 ini Valeri ya. Kelompok 5 ini ya. Siapkan di sini posisinya. Kelompok 6 itu ya. Nah, nanti kelompok 7 Bapak bikin dulu ya. Apa? Aduh, hapus. Ini aja satu ya. Oh, kelompok siapa? Nabil, tulis saja kelompok Nabil. Ini kelompok berapa? 3. Sok tinggal. Oh, ini belum. Iya. Ini yang lain lah. Ada yang buka. Itu ya yang terakhir ya. Oh. Nah, ini kelompok siapa yang terakhir? Dini. Kelompok Dini. Hah? Citra. Oke, kelompok Citra di sini ya. Nah, sekarang coba lihat gimana sih caranya ya, cara menulis. Misalkan ini Bapak menulis di Jaja nih. Nah, ini kan kursornya ada di sini ya. Pencet ada enter nggak? Enter. Tuh kan langsung di bawah ya. Kalau sudah di bawah nanti klik angka 1. Nah, jawabannya apa? Nanti Bapak kasih. Misalkan jawabannya adalah motor. Nah, ya. Nanti enter lagi kalau mau nomor 2. Nah, ya. Ini aja. Sok. Oke, coba sok. Jaja. Mau siapa dulu? 1. Nanti habis angka 1 diberi titik ya. Oke, Bapak kasih soalnya dulu. Ya. Nah, soalnya adalah ini nih. Fungsi kecerdasan artifisial ya. Contoh, Bapak kasih contoh. Misalnya fungsinya apa? Menjawab pertanyaan misalkan ya. Pakai apa? Pakai Chat GPT. Nah, sekarang kalian cari sisanya. Apa sih yang bisa digunakan AI? Ya. Tulis di yang tadi. Iya. Besok ya, sekarang dong. Ya. Itu. Iya. Hah? Iya, sok. Hah? Ini fungsi kecerdasan artifisial apa aja? Iya. Ya.
Kalau kalian pusing, kenapa nggak tanya ChatGPT aja? Kalian mah gimana sih? Nah, kalau udah nomor 1 enter lagi. Bisa? Nah, siapa yang bisa? Sini kasih tahu. Ini belum bisa. Ini udah ada. So, tinggal dijawab apa. Coba AI bisa apa aja. So, udah apa belajar ya. Ya makanya belum Bapak tampilkan supaya nggak sama. Hah? Oh bisa, nggak apa-apa. Kalau bisa beda dong. Fungsi kecerdasan artifisial. Dah ya. Ini untuk tes awal saja, supaya nanti Bapak tahu sejauh mana kemampuannya. Nanti setelah ini baru kita ke inti. Oke, kita lihat jawaban teman-teman. Ya. Bebas. Oke. Kita lihat jawaban dari kelompok Jaja. AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat. Oke. Deteksi pola anomali boleh. Untuk menanyakan sesuatu yang tidak mengerti, betul. Bisa membuat gambar, bisa ya. Memberi solusi. Oh, ketika kamu tidak punya uang nanti bisa diberi solusi gitu. Bisa memberi jawaban yang betul, bisa menyelesaikan masalah, bisa mengatasi kekacauan, bisa. Nah, demo bisa diberhentikan. Ketika kelompok Aisyah bisa membuat lagu, betul. Menjawab pertanyaan, betul ya, hampir sama-sama saja. Kelompok Dini bisa membantu mengerjakan tugas, bisa menerjemahkan bahasa. Iya betul, kalau tadi yang dijelaskan. Bisa membuat kuis, bisa mencari tahu apa tentang kelompok Citra bisa mencari jawaban, bisa membantu kita yang kita tidak mengerti ya. Betul. Oke, kita lihat dulu ke layar laptop, layar in focus. Kita lihat YouTube. Dasar artifisial atau KA generatif tidak hanya membawa kemajuan dan peluang, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan etika dan risiko yang perlu dipertimbangkan dengan serius. Pembahasan ini terbagi menjadi 2 pokok bahasan utama, etika dalam penggunaan KA generatif dan risiko penggunaannya, termasuk teknologi spesifik seperti deepfake. Etika dalam penggunaan KA generatif. Penggunaan KA generatif harus disertai dengan kesadaran etika untuk mencegah dampak negatif bagi individu dan masyarakat. 2 aspek utama yang disorot adalah 1. Transparansi dan keadilan. Transparansi berarti pengguna harus mengetahui bagaimana sistem KA bekerja, bagaimana data mereka digunakan, dan bagaimana sebuah hasil diciptakan. Hal ini penting agar pengguna tidak tertipu oleh informasi buatan KA supaya tidak tertipu batasan teknologi tersebut. Keadilan menekankan bahwa teknologi KA harus digunakan secara setara, tanpa memihak atau merugikan kelompok tertentu. Penggunaan data yang representatif dan penerapan algoritma yang adil dapat membantu meminimalkan bias dalam KA. 2. Hak cipta dan kepemilikan. 1. KA generatif mampu menciptakan berbagai karya seperti teks, gambar, dan musik yang menimbulkan tantangan baru terkait hak cipta dan kepemilikan intelektual. 2. Hingga saat ini,
Banyak negara belum memiliki aturan yang jelas mengenai apakah karya yang dihasilkan oleh KA dapat dilindungi hak cipta. Di sebagian besar yurisdiksi, hak cipta hanya diberikan kepada manusia, bukan mesin. Tiga, isu lainnya adalah penggunaan data untuk melatih model KA. Jika data tersebut mencakup karya yang memiliki hak cipta, penggunaannya berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta. Risiko penggunaan KA generatif. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan KA generatif juga membawa berbagai risiko. Di antaranya, 1. Potensi penyalahgunaan dan hoax. Kemampuan KA generatif untuk aman bagi privasi dan keamanan data. Data ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai peretas atau penjahat. Nah, oke. Kesimpulan dari video ini tadi bahwasanya AI itu sangat berguna, tapi bisa disalahgunakan ya. Nanti wajah kalian bisa diedit. Nanti misalkan ada nih orang yang mau pinjam uang misalkan. Nah, nanti diedit wajahnya pakai wajah kita. Nah, terpaksa jadi nanti kita dong yang bayar hutangnya padahal orang lain yang minjem. Nah, itu adalah bahayanya dari AI. Makanya kalian kalau bisa data penting itu jangan sampai dimasukkan ke misalkan alamat, nomor KTP ya, wajah kalian, supaya tidak bisa dirubah atau diedit sama orang lain. Nah, selanjutnya kita coba berdiri dulu karena wajahnya sudah mulai kelihatan lesu ya. Yuk berdiri dulu. Udah. Iya capek ya. Oke, kita senam dulu ya. Ya, tuh. Ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Bapak punya tantangan lagi. Kita kembali lagi ke laptop. Nih, Bapak mau hapus. Oke. Nah, di Chromebook kalian ada di paling atas gambar plus ya. Tambah. Nah, nanti kita tulis chat apa? GPT. Ya. Nah, tugas kalian adalah membuat sebuah puisi. Ya. Membuat sebuah puisi, nanti caranya gini nih. Biasa tinggal tulis aja, tolong buatkan puisi anak yang sedih dengan kondisi yang kelaparan. Anak itu sangat sedih. Ya, nanti Bapak kasih temanya ya. Nah, nanti langsung ada ya, perutku bernyanyi tapi bukan lagu. Nah, seperti itu ya. Oke. Kontrol C. Gak ada spidol ya? Oh iya. Nih, untuk salin
pakai CTRL ditambah huruf C. Kalau nempelkan CTRL ditambah I ya. Oh. Dah. Mari kita lihat dulu sebentar ya, para besar. Oke. Puisi siapa yang sudah ini kelompok Raihan sudah bagus, sudah ada kelompok Jaja Acan ya. Ini aja geser ke bawah. Ini nih ada gambar ini salin namanya tuh salin. Klik, nah langsung ke cari di mana. Ingat Ctrl P untuk nempel. Nah, udah. Oke, sudah. Kita coba orang yang membuatnya satu kelompok maju ke depan. Oke, kelompok Jaja dulu lah yang paling atas. Rambutnya bawa di situ, sok semuanya ikut ke depan. Kita nah, di situ aja, di situ biar gak serap di meja. Oke, satu orang bacakan dulu puisinya yang lain diam, suara ular. Yuk, ya baca pakai suara baik, nah gitu misalnya. Iya, sip. Hati senang. Ayah ibu kusapa dulu dengan salam penuh rindu. Iya, tepuk tangan untuk kelompok siapa? Jaja, anak yang berbakti. Oke, duduk. Untuk karena ini sudah masuk, Bapak kasih nilai dulu di sini. Kita lihat ada logo apa aja ya di sini. Cuman tangan doang. Nah, ini nih. Kita kasih jempol dulu ya. Sini kita kasih jempol. Oke, jempol. Nah. Terus kita kasih bintangnya 1 karena sudah ya. Ya, nanti digedein. Oke, kelompok Jaja sudah mempraktikkan dan Bapak kasih nilai. Kalau bintang itu nilainya 90 ya. Kalau tanda begini itu 85. Kalau cinta 80 ya. Plus 1. Hah? Enggak, plus 1 itu 75. Oke, kelompok selanjutnya dari siapakah ini? Raihan. Yo, maju. Aku sedih hari ini. Aku duduk di pojok kamar. Langit di luar tampak muram. Hujan turun pelan-pelan seperti hatiku yang kehilangan. Mainanku jatuh dan patah. Temanku pergi tanpa menyapa. Aku ingin menangis saja. Aku tak harus bagaimana. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Raihan. Ya, tadi
Laki-laki sudah, sekarang perempuannya. Kelompok galang dulu ya, laki-laki aja semua ya, biar beres. Kelompok galang, oh ini belum dinilai, nanti Bapak kasih dulu ya. Kita kasih nilainya ya, karena suaranya kurang aduhai. Kita kasih cinta di sini ya. Oke. Kelompok berikutnya galang. Ya. Kelompok galang. Anak gembira. Di pagi cerah mentari bersinar. Langkahkan. Oh. Langkah kecil berlari tanpa getar. Ada auto halangan atuh. Kita baca. Tawa lepas menghiasi Ya sih, naon. ya, udara. Iya. Anak kecil penuh sukacita. Ya, sok. Duduk. Terima kasih untuk galang. Boleh berdua, boleh sendiri. Oke. Karena galang masih takut bacanya sama, kita kasih satu cinta di sini ya. Oke, satu cinta. Laki-laki. Teluh di ujung hari, di bawah mentari yang tak pernah lelah, langkah-langkahku menapak resah, mengejar rupiah di jalan yang penuh luka, demi secercah harap di meja makan keluarga. Udah. Oke, tepuk tangan untuk Valerie. Ternyata Valerie suaranya bagus, jadi berimbang dengan Jaja ya. Oke. Kelompok selanjutnya Aisyah. Kelompok Aisyah. Ibu yang ku sayang, Ibu, di matamu kulihat cahaya yang tak pernah padam, meski gelap menyapa. Langkahmu lirih namun kuat, mengiring setiap jejakku tanpa lelah. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Oke. Terima kasih Ibu. Tentu ini puisi sederhana untuk menyampaikan terima kasih pada seorang ibu. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ingat langkahmu yang tertahan, peluhmu luruh demi impianku. Tapi aku sering lupa wajah lelahmu. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Dini ya. Hasil buatannya, puisinya. Sekarang kita lihat lagi kembali ke laptop. Ini udah. Nah. Oke. Perhatikan dulu ke sini. Suara ular. Suara burung. Cit 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 cit. Ular makan burung. Wah. Ngecret ya. Udah, lihat ya. Di sini kalian tahu ya yang namanya YouTube ya. Tapi ada YouTube yang cocok untuk anak-anak, yaitu namanya YouTube Kids ya. Ini YouTube lebih aman. Terus yang penting di YouTube ini tidak ada iklan ya. Nanti kalau kalian di rumah, kalau mau nonton YouTube, sebaiknya nonton YouTube Kids saja. Selanjutnya, nah di sini nih, misalkan ketika buka aplikasi, nanti ada yang minta data, ya. Contoh,
boleh izinkan aplikasi ini menggunakan data pribadi misalkan. Nah, kalian jangan ragu-ragu, langsung hubungi siapa? Orang yang lebih tua ya, ayah, ibu, kakak, kakek, siapa ya. Nanti bilang dulu nih, boleh gak masukin data pribadinya? Kenapa? Karena nanti takut disalahgunakan ya. Selanjutnya, nah ini lembar kerjanya tadi sudah ya. Ini juga, oh iya ini nih, jangan memberikan foto. Udah ada. Tuh lihat ke depan. Ini ada nama nih. Nah, tinggal rubah aja, klik 2 kali ya. Nah, klik 2 kali, ganti namanya jadi nama kelompoknya. Sok, ganti dulu namanya. Udah siap? Bekerja sama mengerjakannya setiap kelompok ya. Siap. Lihatin. Oke, klasemen sementara belum ada yang naik ya. Ya habis. Nggak masuk. Oke, kelas 8 Valeri di paling atas. Valeri memimpin. Oke, nilai tertingginya nih. Valeri paling atas ya. Kedua ini kelompok Jaja. Karman. Oh ini, oke. Ini ya. Ah. Es krim dari Tikotok.
Oke, yang pertama Pak Leri, ini ya, sama kelompok Billy. Oke, inilah juara kita ya. Nilai kelas 83%. Sip, berarti nanti ada apa lagi? Oh, ada tugas ya. Saya nanti aja untuk tugasnya, tapi yang pasti ternyata kemampuan kalian sudah sebagus ini 83%. Dari semua ini ternyata tidak semuanya terjawab benar, tapi ada 80 atau 8 soal yang benar ya. Jadi intinya kalian sudah memahami pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kalian saja. Nah, sekarang di yang kalau terhapus ya sudah gini aja. Minta 1 orang untuk mengisi ini. Siapa yang berani? Sok. Deal. Isi yang ini Deal. Oh, udah gak apa-apa. Sok, tulis ya. Sebelum pembelajaran apa dulu? Ya, sebelum kalian pelajaran tuh kalian tidak tahu apa, tulis ya. Tulis. Hah? Nama gitu. Ya, siapa? Kaleri udah ya minggu kemarin ya. Siapa yang mau maju atau mau ngisi di sana? Siapa? Ya Eja. Bosorana Eja teh. Udah gini aja, Bapak kasih ini aja. Nanti Bapak yang ngomong, kalian yang jawab ya. Sebelum pembelajaran, kalian yang tidak tahu apa aja sih tadi? Terus apa lagi yang tidak tahunya, yang tidak bisanya? Terus saat pembelajaran kalian mencoba apa aja? Menulis. Oke. Terus kuis apa lagi? ChatGPT. Nah, tadi buat puisi ya? Buat puisi dari apa? Iya, dari ChatGPT. Nah, sekarang kalau sesudah pembelajarannya, kalau kalian sudah bisa nih membuat seperti itu, mau kalian apakan? Mau digunakan buat apa? Belajar. Terus buat sehari-hari mau dipakai apa? Ya, intinya buat belajar. Nah, itu kalian sudah bisa merefleksikan diri kalian. Oke. Tadi nilai sudah Bapak sebutkan, urutannya sudah ada, kemudian bintang sudah dikasihkan. Sekarang Bapak minta Chromebooknya pencet yang tombol matikan di ujung atas kanan. Nah, kalau sudah langsung matikan. Oke. Sudah dimatikan? Sudah? Oke. Nah. Sudah dengarkan? Tadi kita sudah belajar cara menggunakan AI dan juga etikanya ya, cara menggunakannya bagaimana supaya data kita lebih aman ya. Nah, nanti untuk minggu depan ya kita udah belajar nih cara menggunakannya. Nah, minggu depan nanti kita coba buat lagi ya, membuat aturan saat menggunakan AI ya. Nanti kalian akan membuat aturan menggunakan AI dari ChatGPT dan aplikasi yang lain. Nanti ada lagi aplikasi yang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita berdoa. Tadi awal tidak berdoa, lupa ya? Oke, kalau begitu kita berdoa. Yang tadi kita rapel aja berdoanya ya. Oke, setelah kita mengikuti pelajaran supaya pembelajarannya lebih bermakna bagi diri kita, bagi orang lain, bagi orang tua, bagi Pak Guru, bagi Bu Guru. Berdoa di dalam hati. Woi. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian.
akhir kata, nanti di pertemuan berikutnya lebih semangat lagi. Nanti sebelum itu, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, itunya kumpulkan